Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Dokter IT Bird Farm, channel yang konsisten membahas tentang rawatan murai batu lomba dan penangkaran dunia burung. Teman-teman, tema kita bahas pada kali ini yakni daftar murai batu yang dilarang lomba ya, tidak boleh dilombakan. Karena kalau dilombakan pasti berdampak buruk pada burung murai batu kita ke depannya. Jadi murai batu seperti apakah itu? Kita masuk ke intro terlebih dahulu. Cekidot. Nah, temanya kali ini teman-teman daftar murai batu yang tidak boleh dilombakan ya. Yang pertama, untuk melombakan burung murai batu memang harus dalam keadaan on fire, keadaan siap, keadaan memiliki mental yang bagus, memiliki pengaruh teritorial atau wilayah penguasa ya, yang harus bagus pada burung murai batu kita. Selain itu ya, sesuai topiknya, murai batu seperti apakah itu yang sebaiknya jangan dilombakan terlebih dahulu, yakni satu, murai batu yang memiliki kotoran encer, teman-teman. Jadi untuk murai batu yang memiliki kotoran encer ya dan diiringi dengan bau menyengat, sebaiknya jangan dibelikan tiket. Nanti kalau teman-teman paksa dilombakan, murai batunya malah tidak akan bekerja. Bisa saja murai batunya teman-teman malah akan pasang badan, hanya nampar ke jeruji. Jadi kalau bisa menjadi kebiasaan, takutnya menjadi kebiasaan maka, habit-nya nanti jelek ya, akan menjadi kebiasaan buruk. Burungnya akan suka nampar, main jeruji, terus, mengeluarkan materinya juga tidak ada, alias hanya pasang-pasang badan saja. Nah, ini bisa coba teman-teman evaluasi aja. Kalau teman-teman sudah melombakan murai batu tapi tidak prestasi, jangan-jangan murai batunya kotorannya encer dan bau menyengat loh. Kalau seperti itu jangan dilombakan meskipun di rumah gacor ya, itu apalagi murai batunya di rumah cenderung males bunyi, terus ngembangin bulu. Wah, ini bahaya sekali. Murai batu yang demikian bisa sakit nanti malah tambah parah. Karena untuk melombakan burung murai batu yang tidak siap itu bisa berdampak panjang, domino ya untuk ke depannya. Jadi, teman-teman memang harus memastikan untuk setiap melombakan murai batu harus dalam keadaan on fire, keadaan siap ya. Jangan sampai kita melombakan burung murai batu dengan keadaan yang tidak baik-baik saja. Itu yang pertama. Yang kedua, murai batu bulu basah, teman-teman. Jangan sesekali melombakan burung murai batu dengan bulu basah atau murai batu akan kehilangan burung murai batu teman-teman ya. Nah, untuk teman-teman yang, melombakan burung murai batu yang bulunya basah, ini bisa berdampak domino juga, nanti bisa kena mental ya, karena burungnya belum siap. Jadi kalau untuk melombakan burung murai batu sebaiknya burungnya sudah siap ya, sudah dikenal jemur, untuk tenaganya juga sudah bagus ya. Jangan sampai, mentang-mentang karena kita, eee apa sih namanya, lama nggak lomba, terus kita melombakan burung murai batu dengan nafsu, maka murai batunya yang tadi masih, eee, bulu basah malah akan jadi, masalah di kemudian hari nanti. Terus murai batu dengan dorong ekor, jangan sesekali juga kita melombakan burung murai batu yang masih dorong ekor, teman-teman. Kalau melombakan burung murai batu yang masih dorong ekor, ini juga bisa berdampak buruk pada burung murai batu kita. Burung murai batu yang nampar ya, yang kalau dilihat burung murai batu masih nyerang itu juga jangan dilombakan. Burung murai batu segacor apapun saat di rumah mengeluarkan materi, tapi begitu ada coba ditunjukin burung lain langsung nyerang ke sangkar, maka sebaiknya jangan dilombakan karena akan membuang-buang tiket saja ya. Akan percuma, banyak banget, ada waktu, tenaga, uang, pikiran ya, semua reputasi ya kita ini. Jadi mendingan jangan dibawa ke tempat lomba. Kalau di tempat lomba burung yang sudah siap saja. Burung yang sudah siap, yang sudah mengenal jemur, di rumah juga sudah terpantau beberapa kali mengeluarkan materi-materi. Nah, itu burung yang siap ya. Burung yang siap seperti itu. Dilihat dari kotorannya juga, kotorannya tidak cair ya, tidak eh, bau menyengat, apalagi berak kapur itu tidak. Nah, itulah murai batu yang harus teman-teman lombakan ya. Nah, terus dari gen trah yang bagus juga sebaiknya didukung.
Nah, apalagi murai batu yang belum kondisi seperti itu, sebaiknya jangan pernah melombakan, murai batu yang demikian. Terus murai batu dengan settingan di rumah. Jadi kalau untuk di lomba, itu settingan juga harus dibedakan. Di rumah hanya sekedar menahan, agar murai batu itu tidak terlalu gacor ya. Saat di lomba baru gitu digas, berikan tenaga yang lebih agar menunjang mentalnya untuk mengintimidasi, menguasai wilayah area di, perlombaan yang ada murai batunya bisa juara, prestasi ya. Jangan sesekali melombakan murai batu yang belum siap seperti tadi kotoran encer, terus bulu basah, bulu masih dokor, burung terlalu gacor saat di rumah juga tidak boleh karena burung bocor seperti ini susah untuk dikendalikan. Lebih baik teman-teman coba tata ulang, reset ulang, tunggu sampai mabung atau reset, bener-bener reset semuanya ya di-breeding, nunggu ganti bulu, coba dilombakan. Kalau ada perubahan biasanya sih 80% ada perubahan, cuma dia tidak akan kembali ke titik awal sebelum dia bermasalah untuk murai batu yang, nakal, terlalu gacor, susah dicari settingannya ya, heeh, masih bisa kita berprestasi tapi tidak maksimal sebelumnya. Nah, itu yang teman-teman perlu pahami, teman-teman perlu, eee, lakukan ya, burung murai batunya harus benar-benar dalam keadaan yang siap ya, siap dalam segala hal ya, dari tenaga, dari mental, dari faktor ya, dari ego dan ambisi pemiliknya itu juga menunjang penting kita untuk memperoleh kemenangan. Karena kalau kita sembarangan asal melombakan, yang ada murai batu kita malah akan menjadi, bermasalah. Nanti di kemudian hari juga tidak akan kerja maksimal. Dan ini bisa menjadi habit atau kebiasaan. Apalagi murai batu yang sering banget, dilombakan dengan durasi yang dekat, maka ketika dilombakan lagi dia kerjanya kurang maksimal, kurang neken, ini beda cerita dan ini pasti ya, ini pasti. Murai batu yang, durasinya lebih lama, jarang dilombakan, itu ngototnya itu pasti lebih dapat ya. Beda cerita dengan murai batu yang sering banget dilomba-lombakan terus-menerus. Karena kalau murai batu yang dilombakan terus-menerus dari segi mental tenaga juga pasti berkurang ya. Beda cerita ketika kita puasakan selama 1 bulan, maka murai batunya juga akan bagus. Akan terkumpul yang namanya nanti ini faktornya ngumpul, belum pemasterannya juga bagus. Terus dari tingkat mental, terus dari tenaga. Nah, itu semua akan, terkumpul ya, itu siap dimainkan saat, eee, waktunya tiba. Sebulan sekali sudah lebih dari cukup untuk melombakan burung murai batu. Akar itu target kita selalu di, kemenangan atau juara atau prestasi. Karena kalau kita tidak memainkan strategi itu, zaman sekarang itu murai batunya bagus-bagus semua, jadi kita nanti akan kewalahan. Kalau kita kewalahan dalam, menangani itu semua seperti dari trust saja kita sudah kalah, kalau kita tidak memainkan strategi waktu atau time tadi, ya udah jangan berharap, prestasi untuk, setiap melombakan burung murai batu. Apalah gunanya melombakan burung murai batu ya kalau kita kebanyakan kalahnya gitu ya kan. Berarti itu kita tidak belajar. Itu ya teman-teman ya. Perlu dicatat teman-teman sebelum kita mengakhiri video ini, bahwa video ini sebenarnya ditujukan untuk mereka agar lebih waspada untuk menjaga murai batunya. Tapi kembali lagi ke teman-teman semuanya, mau dijalankan silakan, enggak juga enggak apa-apa. Yang jelas saya cuma berpesan murai batunya dijaga baik-baik, jangan sampai rusak ya. Dan perlu dicatat juga, setiap murai memang memiliki karakter yang berbeda-beda. Jadi setiap perawatan tidak perlu diperdebatkan antara satu dengan yang lainnya. Kalau cocok dijalankan, nggak cocok ditinggalkan. Jangan cuma sekedar membaca judul saja ya. Pahami isinya, tonton dari awal sampai detik ini. Bagi teman-teman yang menonton sampai detik akhir ini, saya kira tidak akan ada perdebatan lagi di kolom komentar. Salam